Memang unik. Pertama itu siapa sih Wong Kalang itu, ya. Dan kapan mulai adanya Wong Kalang itu. Itu sampai sekarang masih ada. Terus apa yang dilakukan, di mana tinggalnya. Nah, ini kalau dari informasi yang pernah saya terima kawan-kawan yang katanya pernah ketemu sendiri dan sebagainya itu, ini diawali dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja merembet ke Semarang, Cepu, akhirnya Bojonegoro. Itu jadi di situ orang-orang Kalang itu diketemukan. Nah, lantas dari mana saya Wong Kalang itu? Kok ada kata-kata Wong Kalang? Kalang itu artinya apa? Bisa kalangan, ya. Bisa juga kalang kabut bisa. Ya. Kata-kata bahasa Jawanya Kalang itu ada dua pengertian itu. Nah, ini kalau saya berimajinasi, ya, jadi belum bisa menunjukkan faktanya. Ada kemungkinan ini sisa-sisa orang Mojopahit yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan yang baru. Tidak tunduk kepada pemerintahan yang baru yang berbentuk kesultanan itu di Jawa, ya. Ada Sultan Demak, Padang, Mataram, Cirebon, Banten dan sebagainya itu. Mereka tidak tunduk dan tidak tunduk pada penjajah asing, baik itu pada orang-orang Eropa, orang Arab, orang India, tidak tunduk. Nah, dia lari dan sembunyi. Itu kemungkinan besar itu. Ada juga yang berpemikiran bahwa jangan-jangan ini kelompok khusus, pasukan khusus dari Mojopahit yang pantang menyerah. Pasukan khusus Mojopahit yang pantang menyerah. Sama halnya dengan di Irak, ya. Pada saat Irak digempur oleh Amerika, di situ ada Garda Bangsa. Ini pasukan elitnya Irak. Era Saddam Hussein. Iya, demikian Irak hancur, yang sisa tinggal Garda Bangsa ini, yang gerak terus sampai sekarang dalam segala macam bentuk, ditumpangi segala macam kekuatan Garda Bangsa ini. Tadinya kan orang nasionalis di Irak itu, yang sangat mencintai tanah airnya dan presidennya. Pada saat Irak digempur habis, Garda Bangsa masih ada. Ini yang ditumpangi oleh ideologi lain, sehingga menjadi seperti ini, tidak karuan. Nah, ini rupanya ada juga yang memprediksi bahwa Wong Kalang itu pasukan elit Mojopahit yang masih tersisa dan bertahan. Dan memang umumnya kalau kita tahu sekarang saya, yang namanya pasukan elit itu, kalau di darat itu ada Kopassus, Sur RPK, ada Denjaka, Angkatan Laut, ada Kipam, ada kalau di udara itu ada pasukan gerak cepat PGT itu. Umumnya mereka sabar umumnya, itu mungkin dilatih begitu, tidak menjadi momok di masyarakat, jadi sabar, itu umum. Kalau tentara yang seperti itu umumnya sabar, tidak ketara, dan dia hanya ngamuk sesuai perintah. Dipukuli orang ya diam, tidak ada perintah untuk melawan, dia tunggu komando, tidak akan melawan dengan siapa saja, dia tidak akan melakukan apa-apa yang dalam bentuk kekerasan tanpa komando, menunggu komando. Itu ciri dari pasukan elit. Nah, jangan-jangan ini pasukan elit Mojopahit. Nah, itu hanya prediksi saja. Kemungkinan kedua. Ada kemungkinan ketiga begini. Pasukan Mongol yang tersisa. Waktu zaman Mojopahit berdiri, ya. Nah, terus di mana terjadi perang antara pasukan Tartar dibantu oleh Raden Wijaya menggempur Kediri. Akhirnya setelah itu ganti lawan, pasukan Raden Wijaya melawan pasukan Mongol Tartar itu. Nah, setelah pasukan Mongol dikalahkan, ternyata perangnya perang besar itu, perang besar yang belum pernah terekspos itu, luar biasa perangnya, karena kedua-duanya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, sehingga tidak ada tanda-tanda tapak-tapak tirasnya, bukti empirisnya tidak ada. Perangnya bagaimana itu? Tapi ada legenda yang mengarah ke situ. Kalau di Jawa Timur ini ada perang antara Joko Tule melawan pasukan Sampukong Tartar. Dari perang di darat, di laut, di udara itu ada legenda seperti itu. Jangan-jangan itu memang sisa-sisa dari pasukan Mongol yang lari ke hutan, yang elit ini, pasukan elitnya. Nah, tapi yang aneh lagi,
sekarang ini banyak orang memburu barang-barangnya wong Kalang. Ini banyak, ada komunitasnya. Komunitas pemburu barangnya wong Kalang. Nah, di sini ada yang disebut dengan apa? Bekal kematian. Jadi wong Kalang itu kalau meninggal, ini sesuai dengan strata sosialnya. Dia akan membawa barang. Kalau tukang ya membawa alat pertukangan. Kalau tani membawa alat pertanian yang dikubur di situ. Bersamaan dengan dan ada batu-batu besar dikelilingi batu kiri-kirinya. Kalau dia orang kaya, ya emas yang dibawa. Emas. Ini berarti orang kaya. Nah, dan ini yang sering saya dengar informasinya, mereka ternyata mempunyai satu keahlian yang unik, mengukir, ya, menulis, ya, menggambar, melukis ini, titik ujungnya paku, titik-titik ini. Sepertinya titik-titik setelah di kaca pembesar ternyata wajah manusia, lukisan wajah manusia yang normal, sempurna. Berbagai macam ekspresi. Loh, kok punya kemampuan seperti itu? Ini tanda tanya lagi. Kok bisa punya kemampuan seperti itu? Sehingga nilainya mahal. Nah, biasanya ini komunitas pemburu barang-barang wong Kalang. Ini Cina. Harganya mahal sekali harganya. Jadi peninggalan wong Kalang ini digali di tanah yang dicurigai ini kuburan wong Kalang. Wong Kalang itu akan membawa bekal kematian. Ini kan Cina. Cina itu kan membawa bekal kematian, walaupun berbentuk simbolis ya. Nah, di Mojok kan tidak ada. Nah, ada kemungkinan ini pasukan Mongol yang tersisa, atau pasukan Cina yang ikut Mongol tersisa, punya keahlian seperti itu. Nah, ini yang sering saya dengar. Nah, kalau misalnya sekarang itu masih tersisa, Mbak, itu apa mereka hidup berkomunitas sendiri atau berbaur dengan masyarakat yang lain, Mbak? Nah, ini sering ada berita begini. Wong Kalang itu akhirnya dimanfaatkan oleh Sultan pada masa-masa kesultanan itu. Kesultanan dalam Jogja, hal ini dimanfaatkan. Kesultanan Jogja. Ditangkap, diambil. Karena orang Kalang itu umumnya pinter ya, punya keahlian khusus dan rajin bekerja, tidak kenal lelah, tidak menghitung upah. Dimanfaatkan. Kesultanan Jogja, Kesunanan di Solo itu memanfaatkan wong Kalang ini. Dan ternyata mereka pinter berdagang, dagang batik, dagang itu dia pinter berdagang dan sukses biasanya wong Kalang ini. Dan orangnya, menurut yang saya dengar, orangnya itu sabar, ya, sabar, dan posturnya tidak terlalu tinggi, tapi tidak pendek, dan matanya sipit, seperti matanya Cina. Ini wong Kalang itu. Nah, terus mereka itu akhirnya banyak kawin dengan orang biasa dan sukses. Nah, ini yang nyeleneh. Sementara orang memburu wong Kalang, tidak pernah ketemu bertahun-tahun. Sampai ada berita, bisa Pak diketemukan, caranya gini, dituruti syaratnya itu. Kapan ketemunya? Sudah diatur hari, tanggal, sampai jamnya. Saat itu, saat tepat harinya, janjinya, dia tidak ada. Udah ada Pak, pergi. Itu selalu gagal. Loh, kok berbeda? Dan saya pernah lihat di TV ya, saya tidak tahu channelnya apa itu. Itu wanita ngaku turunan Kalang dan meyakini bahwa ciri orang Kalang itu berekor. Iya. Nah, walaupun kecil berekor, itu saya dengarkan itu informasi ini di TV itu bahwa ciri wong Kalang itu berekor. Nah, ini yang tidak bisa dibuktikan. Dia waktu nerangkan dan membuktikan dan menunjukkan buktinya itu. Itu bukan secara fisik atau mungkin ada filosofinya, Mbak? Secara fisik. Secara fisik? Fisik. Tapi kita juga kurang percaya ya, manusia tidak berekor. Ini kok ada wong Kalang berekor. Nah, ini. Nah,
Di sini emas itu juga menjadi buruan dari komunitas pencari benda-benda wong Kalang ini, karena wong Kalang yang punya strata sosial tinggi itu mesti emas yang jadi pendem. Nah, sehingga wong Kalang itu terkenal di kota gede sebagai pengrajin emas. Ini diawali dari wong Kalang. Diawali dari wong Kalang. Pengrajin emas di kota gede. Nah, ini juga suatu informasi yang juga patut untuk dipertimbangkan. Nah, sekarang ya kita melihat komunitas-komunitas kecil di Jawa ini, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, itu pasca jatuhnya Mojopahit. Nah, kalau wong Kalang itu tadinya di Jogja, merebut Semarang, sampai di Bojonegoro, dan yang banyak malah di Bojonegoro ya, Tuban, Bojonegoro. Nah, atas di sini ada wong Tengger, ada wong Samin, ada wong Osing, ada lagi wong Kangean, Madura Kangean. Ini berbeda. Ya, jadi mereka itu umumnya lebih spiritualis daripada orang Jawa pada umumnya. Lebih spiritualis. Nah, terus kata-kata wong ini, wong Kalang. Kata wong ini juga perlu direnungkan. Kalau menungso, ini terjemahan dari bahasa Indonesia, manusia, bahasa Melayu, menjadi manungso. Tapi aslinya bahasa Jawa itu wong. Wong Jawa, wong Duro, ya, wong Batak, wong Makassar, wong Minang, wong Bali, wong. Wong dari kata-kata suwung, ora ana apa-apa. Nah, sing ana kuwi duduk, sing ora ana ya kuwi sejatine ana wong, suwung, wong. Wong ini. Nah, tapi kenapa saya masih muda dulu, masih anak-anak ya, kalau menyebut suku apapun di Indonesia selalu dengan wong Dayak. Tapi kalau menyebut orang luar, tidak ada wongnya. Apa Rondo, apa Cina, apa Arab, India, wong tidak ada wongnya. Tanpa wong. Kenapa itu? Tidak tahu. Nah, cuma kalau kita renungkan, udah diwongno. Tidak diwongno berarti. Karena pendatang yang sifatnya dianggap wah menjajah kita itu. Sehingga kalau sudah nyebut siapa Rondo, siapa Cina, siapa Arab, tanpa wong. Tapi siapa wong Jawa? Kau ini wong Jawa, kau ini wong Duro, wong Batak, wong Ambon. Nah, itu. Wong ada wongnya di sini, wong Sunda. Wong itu dari kata-kata suwung, artinya tinggi maknanya. Tapi kenapa kalau menyebut bahasa asing, tidak ada wongnya? Nah ini kenapa Kalang disebut wong Kalang? Jadi kalau Kalang tidak ada, wong Kalang ada wongnya. Nah ini juga perlu menjadi bahasan kalau kita bicara tentang wong Kalang. Nah, terus bagaimana kalau kita berpikir bahwa wong Kalang itu sebetulnya banyak. Misalnya wong Kalang yang di Gunung Bromo namanya Tengger. Misalnya loh ya, wong Kalang yang di Banyuwangi namanya Using. Wong Kalang yang di Jawa Barat namanya Sunda Wiwitan. Wong Kalang yang ada di Madura, Pulau Madura yang ujung timur namanya wong Kangean. Nah, apa itu salah? Kalau mereka punya kelebihan, punya keunikan dan agak berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Berbeda, ada perbedaan. Lebih sabar, lebih spiritualis, dan nerimo ing pandum, tapi rajin bekerja. Nah ini rajin bekerja. Ini cirinya. Nah ini kalau ditafsirkan begitu ada kemungkinan. Nah apalagi dikaitkan dengan bahwa dimungkinkan sebab apa ya? Sisa-sisa Laskar Mojopahit, justru pasukan khususnya Mojopahit. Ini kita yakin bahwa mereka itu sudah gemblengan dari